Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, S.Si. Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa, syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada, hidup, dan berkarya sampai hari ini. Tepatnya kami boleh berada pada hari ini Selasa 11 Maret 2025, hari ke-70, minggu ke-10 pada minggu sengsara yang kedua. Hendak ada dalam siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami, mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Matius 26 ayat 27. Ya Aba, ya Bapa, anugerahkan kami hikmat tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi biarlah kami diberi hikmat untuk terus menjadi pelaku firman. Demi Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam siaran Bina Keluarga Kristen pada hari Selasa 11 Maret 2025 terambil di dalam Matius 26 ayat yang ke-27. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini. Penetapan perjamuan malam. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Matius 26 ayat yang ke-27 dengan tema menyatu dalam pengorbanan Kristus. Persekutuan Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan dan para pendengar dimanapun berada. Tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-70 pada hari Selasa 11 Maret 2025 pada minggu ke-10, tepatnya minggu sengsara yang kedua. Minggu sengsara yang kedua atau minggu reminiscere. Kata reminiscere berasal dari bahasa Latin yang berarti ingatlah. Yang berarti ingatlah. Umat Kristen mengingat kasih setia dan rahmat Tuhan sebagaimana yang tercatat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah firman Tuhan yang menjadi dasar pada minggu sengsara yang kedua ini dari Matius 26 ayat yang ke-27. Ingatlah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, bahwa berkorban itu bukan hal yang mudah, apalagi harus berkorban nyawa. Ingatlah Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk melakukan suatu pengorbanan yang tidak mudah bagi setiap pribadi manusia yang sebenarnya tidak berarti, namun menjadi berarti karena yang berkorban adalah pribadi yang sangat berarti. Itulah kasih setia dan rahmat yang diberikan Tuhan bagi kita umat manusia. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, perjamuan dilakukan untuk memperingati peristiwa Israel meninggalkan Mesir atau yang disebut Paskah. Pada Paskah,
bangsa Israel merayakan peristiwa di mana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Ibrani karena darah anak domba yang telah dibubuhkan di ambang-ambang pintu. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus pembacaan ini menjelaskan pada Matius 26 ayat yang ke-27. Dalam perjamuan Paskah, salah satu persyaratan adalah minum 4 cawan anggur. Yesus mengaitkan cawan itu dengan darahnya sendiri yang melambangkan pemberian Allah kepada Israel. Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk meminumnya dengan mengingat perintah khusus itu. Mengingat kembali bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan. Perintah khusus untuk menyatakan kasih-Nya, tetapi juga sebagai Allah Tuhan untuk melaksanakan perintah saling mengasihi, tetapi juga untuk menyelamatkan setiap umat yang terbelenggu dengan dosa. Sekali lagi, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk meminum dengan mengingat perintah khusus itu. Dalam Matius 26 ayat 28, Yesus berkata bahwa anggur itu ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus menggambarkan sebuah perjanjian yang baru antara Allah dan banyak orang. Yesus telah menunjukkan Dia menjadi penghubung antara Allah dengan manusia. Perjanjian itu tidak hanya untuk Israel saja, tetapi juga untuk banyak orang. Perjanjian Allah itu dinyatakan dalam keselamatan tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang. Dan dalam perjanjian itu dinyatakan pengorbanan Yesus itu dilakukan dengan pengampunan Allah. Meliputi hal yang tidak memperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Allah mempersiapkan diri lewat peristiwa penetapan perjamuan malam. Yesus sedang menyatakan kesiapannya untuk pengorbanan. Dia akan memberikan diri, mengorbankan diri di kayu salib. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Minggu sengsara yang kedua ini, ingatlah bahwa Yesus telah mempersiapkan diri dan hatinya untuk ada dalam jalan Via Dolorosa. Penyalibannya dinyatakan untuk pengampunan dosa setiap umat manusia. Karena kasih Kristus itulah menjadi penghubung antara Allah dan manusia yang sempat terputus, namun dihubungkan kembali dengan Yesus Kristus lewat pengorbanan. Peristiwa penetapan perjamuan, cawan yang diberikan bagi setiap murid dinyatakan untuk setiap kami, setiap umat, sehingga memahami dalam perjamuan yang terus dan dilakukan oleh setiap gereja yang menyatakan tentang pengorbanan Kristus dan kasih setia-Nya. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, agar saya dan persekutuan memahami pengorbanan Kristus dalam pengampunan, kita harus sungguh-sungguh bertobat, beriman serta mengakui dosa-dosa kita. Sebab dalam kebersamaan dinyatakan, marilah kita menjadi alat-alat yang Tuhan siapkan untuk melakukan perintah-Nya, yaitu perintah saling mengasihi.
Karena kasih itulah Yesus rela datang ke dunia ini menebus dosa kita umat manusia. Kita yang tidak berarti dijadikan berarti. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah kasih dan rahmat, kasih setia dan rahmat Tuhan yang terus dinyatakan ditujukan kepada kita. Persekutuan dan pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada di minggu sengsara yang kedua. Kembali kita diingatkan untuk bertobat serta menyatakan iman yang sungguh dalam mengakui segala dosa-dosa kita. Bertobat dari kehidupan lama kita, kembali dalam pelayanan iman kita kepada Tuhan. Melayanilah Dia. Tunjukkanlah nilai iman kita di tempat kerja kita, tempat usaha kita, pelayanan kita, pendidikan kita, dan keseharian kita. Marilah kita terus menyatu dalam pengorbanan Kristus dan memaknai dalam cawan ucapan syukur yang diberikan. Artinya, di tengah tantangan pergumulan kehidupan kita bersama, marilah kita tetap bersandar dan percaya beriman, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang diizinkan Tuhan kita alami, jalani sebagai umat kepunyaan Tuhan. Marilah kita terus ada dalam persiapan bersama, kita terus ada dalam kebersamaan, memperingati minggu-minggu sengsara ini, tepatnya di minggu sengsara yang kedua ini. Ingatlah akan kasih setia dan rahmat Tuhan yang terus dinyatakan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Apapun beban persoalan kehidupan kita yang kita jalani dan alami, ingatlah Yesus selalu ada bersama kita. Ingatlah bahwa dalam tantangan dan pergumulan tetaplah bersyukur. Sebab Tuhan ada berjalan bersama kita. Tuhan memberi bagi kita hikmat. Tuhan memberkati kita dengan firman di hari ini. Tetap menjadi alat-alat Tuhan yang menyatu dalam pengorbanan. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami hidup dan berkarya sampai di hari yang ke-70 minggu yang ke-10, di minggu sengsara yang kedua ini. Terus memberi bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi terus menjadi pelaku firman. Berkati kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Berkati kehidupan keseharian pelayanan kami. Memberkati kami persekutuan jemaat GKI Ebenezer, mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Kami diberi hikmat dan kebijaksanaan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dan biarlah kami terus menyatu dalam pengorbanan Kristus dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan jemaat GKI Ebenezer di minggu sengsara yang kedua ini dengan berbagai profesi kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan jemaat yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat diberikan damai sejahtera menjalani beban-beban kehidupan dengan tetap bersyukur sebab Tuhan ada dan berjalan bersama dengan kami. Yang mengucap syukur oleh karena Tuhan memberkati kehidupan pribadi, Tuhan memberkati kehidupan keluarga dalam syukur ulang tahun dari jemaat yang berulang tahun di tanggal ini. Tepatnya di minggu ini. Tuhan memberkati jemaat kami dengan hikmat kebijaksanaan dalam berbagai kehidupan, pelayanan, dan keseharian. Ya Aba, ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan memberkati situasi keamanan bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami, kabupaten kami Mimika. Kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Allah. Tuhan memberkati persekutuan jemaat GKI Ebenezer secara khusus, tim multimedia yang menjadi alat Tuhan bagi pemberitaan firman Allah.
dalam penginjilan ke dalam maupun keluar, kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, inilah doa ungkapan syukur kami. Kami memohon berkat daripada Tuhan senantiasa ada, menuntun, memberkati, memelihara kami, menjaga, melindungi kami, keluar masuk kami, dan tetap terus memberi kami hikmat, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.